Apa kabar sobat review berita? Kali ini saya akan kembali membagikan tentang Anies Baswedan yang makin hari itu makin mengejutkan. Tapi mengejutkannya bukan dalam soal prestasi atau sesuatu yang positif, tapi selalu justru membelokkan dia ke hal yang negatif. Ketika dia menghadiri acara dari Partai Umat, yang mana Partai Umat beberapa waktu sebelumnya sudah menegaskan sebuah manifesto bahwa politiknya akan menggunakan politik identitas Islam. Bahkan secara menggebu-gebu ketua umum dari Partai Umat ini yang tak lain adalah menantu Amin Rais menggarisbawahi garis politik dari Partai Umat itu. Ya, pastinya ada sebuah rencana besar. Ya, memang ketua umum dari Partai Umat ini akan ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta. Barangkali mereka melihat keberhasilan Anies di saat itu ya, yang menggunakan politik identitas untuk tujuan yang negatif yang akhirnya mampu mengantarkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini rupanya kelihatannya menjadi inspirasi dari Ketum Partai Umat yang tak lain adalah menantu dari Amin Rais. Maka tak heran ketika Anies mendatangi acara dari Partai Umat, Anies begitu dielu-elukan oleh anggota Partai Umat yang hadir pada saat itu. Ya memang mereka 11-12, satu kawanan dalam mengusung politik identitas ya. Kalau kita cermati dari pernyataan-pernyataan Anies, dia tidak pernah menolak politik identitas. Ya. Sebuah politik identitas itu sesuatu yang positif, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita lihat praktek politik identitas yang dilakukan oleh pendukung Anies pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, itu menunjukkan praktek politik identitas yang sangat jahat. Nah, rupanya ini juga akan menjadi bahan dari Partai Umat untuk menggalang suara. Seperti kita ketahui, partai-partai Islam saat ini makin bertambah. Yang aktif sekarang adalah P3 dan PKB. Ya, kemudian ada PKS. Pada Pileg 2024 nanti ada beberapa partai Islam yang akan muncul juga selain Partai Umat, yaitu Gelora yang memang basis masanya 11-12 dengan PKS, kemudian ada PBB yang menggunakan warisan tradisional dari Partai Masyumi, dan ketiga tentunya Partai Umat sendiri yang kalau kita perhatikan basis massa atau basis suara dari Partai Umat ini 11-12 dengan Partai Amanat Nasional. Ya memang kita ketahui PAN lahir dari rahim Muhammadiyah. Yang kedua, Partai Umat juga demikian. Makanya kalau Amin Rais hanya mengandalkan basis massa dari PAN, tentunya akan berantem sendiri. Ini rupanya menjadi pertimbangan Amin Rais, kenapa Amin Rais ingin merangkul para pendukung Anies yang sukses mengantarkan Anies pada Pilgub 2017 lalu. Jadi mereka ini kelompok politik aliran yang belum tertampung di partai, dan kelompok ini yang dirangkul Amin Rais untuk memperkuat Partai Umat pada Pileg 2024. Ya, sekarang percuma kalau Amin Rais bisa mendirikan partai tapi tidak punya suara atau tidak punya perwakilan di sana, tidak punya perwakilan di Senayan. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan juga ya. Satu-satunya cara hanya dengan itu. Kalau dia mengambil dari basis suara nasional, jelas itu sangat sulit. Dia mengambil dari basis NU juga akan berantem dengan PKB. Dengan PAN pun demikian. Apalagi kalau dengan masanya PKS, jelas PKS sudah terbagi dua dengan Partai Gelora. Sekarang ini yang memang bisa Amin Rais lakukan adalah berbagi dengan PBB yang memang karakter basis masanya mirip-mirip. Meskipun Amin Rais sudah berhasil membuat partai dan mengantarnya lolos verifikasi KPU, tapi sebenarnya Amin Rais tidak percaya diri karena sempat keluar pernyataan bahwa sebelum dia mendeklarasikan partainya tersebut, selama 3 bulan dia menghubungin Prabowo. Ya pasti tahulah kita maksudnya apa. Rupanya Prabowo sudah sadar bahwa dia enggan berkolaborasi lagi dengan Amin Rais karena memang dalam 2 putaran pemilu, gabungnya Amin Rais pada kubu Prabowo tidak bisa membawa kemenangan juga. Ya artinya buat apa bagi Prabowo kalau masih bergabung dengan Amin Rais ya. Tentunya kalau hubungan pribadi tetap akan dilakukan, tapi mungkin kalau hubungan sifatnya
kolaborasi politik mungkin Prabowo masih mikir-mikir, apalagi Prabowo kan juga punya partai yang lebih besar dari Partai Umat. Bahkan saat ini Gerindra adalah 3 besar partai di Indonesia. Nah, kita tahu arahnya kemana. Amin Rais itu menghubungi Prabowo selama 3 bulan dan tidak disambut atau teleponnya tidak diangkat oleh Prabowo. Kita kembali pada Amin Rais dan Anies Baswedan. Kehadiran Anies Baswedan pada acara Partai Umat ini makin menguatkan bahwa Anies yang selama ini dinobatkan sebagai bapak politik identitas semakin tidak tergoyahkan karena memang Partai Umat sendiri juga partai yang mengusung garis politik yang sama dengan Anies Baswedan. Ya, sekarang tinggal masyarakat menilai apakah kita akan membeli jualan mereka atau tidak. Ya, saya pikir masyarakat juga semakin tahu dan semakin sadar bahwa saya pikir juga masyarakat sudah mulai sadar bahwa politik identitas itu tidak baik buat kehidupan sosial masyarakat kita. Identitas itu perlu dalam kehidupan masyarakat yang majemuk karena memang kita juga ditakdirkan dengan identitas yang berbeda, suku, ras, agama. Tapi bila identitas tersebut dipakai untuk menghalang kekuatan dan menyerang kelompok-kelompok yang tidak sejalan atau tidak sepaham atau mereka yang berbeda pendapat dengan kelompoknya, tentunya itu hal yang harus kita jauhi bersama. Pastinya akan merusak kebinekaan kita, hubungan sosial kita di antara saudara, keluarga maupun keluarga jauh kita. Nah, tentunya kita tidak mau terulang polarisasi tajam di Pilkada 2017 di Jakarta yang saat ini masih mewariskan polarisasi yang menurut saya sangat tidak patut untuk kita ikuti lagi. Karena hubungan sosial antar teman, antar saudara menjadi retak gara-gara pilihan-pilihan politik. Ya harusnya politik itu bergembira. Politik itu bisa memberikan semangat kita untuk memajukan bangsa ini. Bukan justru merusak hubungan-hubungan sosial kita yang sudah baik selama ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan suara dari Partai Umat yang memang akan menggunakan rumah ibadah masjid sebagai upaya-upaya untuk menghalang massa atau kalau mereka bilang hanya untuk bertukar pikiran ya pastinya itu hanya omong kosong ya. Karena Epsaplo sendiri, konsultan dari Anies Baswedan sudah menegaskan, sudah mengatakan bahwa masjid adalah sarana yang penting untuk menghalang kekuatan politik dan ini dipakai juga oleh Anies Baswedan pada saat itu dan dia sukses membakar emosi para pendukungnya. Apalagi salah satu karakter dari pendukung Anies itu seperti jerami kering yang mudah terbakar, apalagi kalau berkaitan dengan isu-isu agama. Dengan cara-cara itulah Anies Baswedan mampu membangun solidaritas di antara pendukung garis depannya, yaitu FPI dan HTI.